Sel-sel berikut yang masih mengandung pasangan kromosom homolog yaitu: terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa itu kromosom homolog. Jadi, kromosom homolog adalah sepasang kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta memiliki komposisi gen yang mengontrol karakter warisan yang sama juga. Kromosom homolog merupakan dua set kromosom yaitu diploid yang berasal dari satu set kromosom yaitu haploid maternal dan satu set kromosom paternal. Sifat diploid terdapat pada sel tubuhnya, sedangkan sifat haploidnya terdapat pada sel kelaminnya. Dalam tahap pembentukan sel kelamin itu melibatkan peristiwa meiosis, yaitu pembelahan sel dengan mereduksi jumlah kromosomnya. Salah satu contoh pembentukan sel kelamin yaitu pada perempuan. Untuk pembentukan sel kelamin pada perempuan ini disebut juga dengan peristiwa oogenesis. Adapun tahapan-tahapan pada oogenesis adalah: yang pertama adalah tahap penggandaan. Pada tahap ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman hingga seorang perempuan mengalami masa pubertas. Keadaan dorman adalah keadaan istirahat. Yang ketiga, tahap pematangan. Pada tahap ini, dimulai masa pubertas yang ditandai dengan perubahan hormonal pada tubuh perempuan. Dalam tahap ini, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dengan kromosom haploid dan badan polar 1 yang berukuran kecil yang bersifat juga haploid. Selanjutnya, terjadi pembelahan meiosis 2 saat oosit sekunder membelah menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 juga yang bersifat haploid. Badan polar 1 mengalami pembelahan menjadi dua badan polar. Akan tetapi, terkadang badan polar 1 ini mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Yang keempat, tahap diferensiasi. Pada tahap ini, ootit akan mengalami perubahan bentuk menjadi ovum yang bersifat haploid dan badan polar akan mengalami degenerasi. Sehingga berdasarkan tahap-tahap oogenesis tersebut, sel-sel yang bersifat diploid adalah sel primordial, oogonium, dan oosit primer. Sedangkan sel-sel yang bersifat haploid adalah oosit sekunder, badan polar, ootit, dan ovum. Sehingga dapat dikatakan bahwa sel-sel yang masih mengandung pasangan kromosom homolog atau bersifat diploid adalah sel primordial, oogonium, dan oosit primer.